Ada satu gambaran niat orang yang ikhlas dan tidak ikhlas. Ia terlihat kecewa jika nanti masjid selesai dibangun namun orang tidak mengingat jasanya. Di dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Seorang yang selalu berzikir hatinya akan menjadi tenang saat hati dan pikirannya menyatu untuk mengingat nama Allah. Maka hati dan pikiran terlepas dari segala permasalahan duniawi. Dan ketika seorang bisa melepaskan diri dari segala permasalahan duniawi, maka ia akan merasakan tentram. Sebab sesungguhnya orang yang membuat menjadi stres, frustasi, tekanan, dohir batin hanyalah masalah-masalah dunia. Ketentraman hati dalam skala prioritas manusia. Apa gunanya harta benda dan banyak istri yang cantik serta kedudukan yang tinggi apabila hati tidak bisa tentram? Memiliki harta yang banyak semestinya merasa tentram, tapi ternyata malah membuat hati mencemaskan, takut kehilangan, dan senantiasa memikirkan bagaimana agar dapat yang jauh lebih banyak daripada apa yang sudah dimilikinya. Memiliki istri yang cantik malah membuat pikiran menjadi tidak menentu. Takut ada orang yang merebut, takut istrinya akan selingkuh dan sebagainya. Dan juga memiliki kedudukan yang tinggi juga sering menjadi ancaman ini. Banyak orang yang neror, tekanan, ancaman, takut kemalingan. Karena itu hati yang tentram ini memiliki peranan yang penting sekali dalam diri manusia. Maka dari situ berzikirlah kepada Allah, mengingatlah kepada Allah. Kita hidup di dunia hanya sebentar. Kita punya uang banyak, punya istri yang cantik dan sebagainya. Ini semua hanya titipan. Hanya Allah lah kita kembali, hanya Allah lah kita selalu mengingat. Semua hanya titipan semata. Ada satu gambaran niat orang yang ikhlas dan tidak ikhlas. Suatu saat ada satu kiai ini yang didatangi oleh seorang tamu. Tamu itu berkata kepada beliau, "Kiai, saya ingin membangun masjid." Kiai hanya berkata, "Luruskanlah dulu niat dari hatimu." "Kiai, niat saya ini sudah lurus, hati saya sudah ikhlas. Saya akan membangun masjid karena Allah." "Saya mau bertanya kepadamu, jika kelak masjid ini sudah kau bangun dengan megah, banyak orang yang sholat berjamaah, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang mengetahui bahwa kamu adalah orang yang membangun masjid itu. Namamu tidak disebut sebagai orang yang membangun masjid itu. Bagaimana?" Kiai melihat keraguan pada diri orang tersebut. Ia terlihat kecewa jika nanti masjid selesai dibangun namun orang tidak mengingat jasanya. Akhirnya disuruh pulang oleh seorang kiai.
Beberapa kemudian muncul lagi ada tamu dengan maksud yang sama, ingin membangun masjid dengan hati yang ikhlas karena Allah. Baiklah kalau demikian, mana uang yang akan kugunakan untuk membangun sebuah masjid? Biar uang itu ku bawa dan kugunakan untuk membangun masjid, karena biar tidak merepotkan kamu. Yang penting masjid itu kubangun karena uang dari kamu. Orang itu terlihat kecewa jika ia menyerahkan uang tersebut. Tentu orang tidak mengetahui bahwa masjid itu dibangun dengan uangnya. Tentu yang terlihat adalah seorang kiainya itu melihat keraguan dalam diri seorang kiai, akhirnya disuruh pulang. Beberapa kemudian datanglah lagi dengan maksud yang sama. Ia ingin membuat masjid, membangun masjid ikhlas karena Allah. Akhirnya kiai ini memberikan nasihat yang sama. Namun orang itu tetap berkokoh untuk membangun masjid. Baiklah jika demikian, mana uang kamu? Serahkan kepadaku, kata kiai. Akan kubangun ataupun akan kugunakan untuk apapun itu terserah aku. Apakah akan kugunakan untuk membangun masjid, membangun pesantren, kusedekahkan, atau malah ku makan sendiri, itu urusanku. Yang penting besok di akhirat kamu mendapatkan pahala dari Allah sebagai orang yang telah membangun masjid. Orang tersebut itu terlihat ceria, bangga, tanpa ragu mengeluarkan uang yang dibawanya, serahkan kepada kiai. Yang penting besok aku mendapatkan pahala membangun masjid di sisi Allah, kata orang itu tersebut. Kiai hanya tersenyum. Aku tidak akan membutuhkan uangmu. Bawa kembali uang kamu dan gunakan untuk membangun masjid sebagaimana yang telah kau niatkan. Aku hanya ingin menguji ketulusan dari hatimu saja ini. Cobalah Anda perhatikan fragmen di atas, betapa banyak orang yang mengaku ikhlas tetapi sebenarnya hatinya itu tidak ikhlas. Di antara 3 orang yang berencana membangun masjid, itu semua mengatakan ikhlas karena Allah. Setelah diuji, hanya orang yang ketiga yang ikhlas untuk membangun masjid. Yang ia harapkan hanya pahala dari Allah, bukan yang lain. Sedangkan yang kedua, orang yang sebelumnya itu masih mengejar kemasyhuran biar terkenal. Inilah saya yang membangun masjid. Saat ini banyak dan sarana ibadah yang lain yang sudah tidak memperhatikan lagi sendi-sendi keikhlasan. Orang yang merasa sudah berbuat hebat jika sudah berhasil membangun fisik bangunan, meskipun ia tidak bisa membangun ruh dari bangunan itu. Padahal seharusnya ruh itu lebih penting daripada fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajahmu dan hartamu, namun Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Itulah salah satu gambaran orang yang ikhlas karena Allah. Bisa kita lihat. Marilah ketika kita bersedekah dengan niat yang ikhlas karena Allah, tuluskanlah ditoto niate. Mudah-mudahan manfaat dan barokah.